aku mau yang discovery. Ya, sebagai contoh hari ini aku pakai discovery. Lalu ditanya website bisnis teman-teman. Jadi landing page-nya gitu, landing page URL itu apa gitu. Masukin aja di sini. Mungkin buat hari ini aku pakai ini aja ya, contohnya detik.com gitu misalnya. Ya, ini contoh aja. Lalu nama kampanye. Jadi silahkan dinamain juga. Ini terserah teman-teman mau namain apa. Kalau udah beres, klik continue. Ya, oke. Selanjutnya, kalau udah beres tadi yang awal, ini kita udah mulai ke bagian setelan kampanye ini. Jadi bakal ditanyain lokasi targetingnya, audience targeting, budget, dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama nih tadi goal-nya, make sure aja ini udah benar goal. Lalu kedua, lokasi. Jadi di sini aku masukin misalnya aku mau targeting seluruh Indonesia gitu ya. Cuma kalau teman-teman mau targetingnya spesifik kota atau provinsi juga bisa. In this case aku pakai contoh Indonesia. Buat bahasa language itu ini adalah browser language. Jadi ini orang-orang yang pakai Google gitu, misalnya Google Chrome atau apa, nah itu dia pakai bahasa apa gitu di sana. Nah terserah sih mau masukin Indonesia aja boleh atau mau Inggris sama Indonesia juga boleh dua-duanya. Lalu ketiga, bidding. Bidding ini adalah yang menentukan kita punya kampanye tuh nanti waktu di auction dia biddingnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, di sini itu sangat-sangat penting untuk kita pakainya conversion. Jadi ini by default udah kepilih sih conversion harusnya. Jadi kita pakai conversion aja. Dan yang ini jangan dicentang ya. Yang set target cost per action tuh jangan dicentang dulu. Kenapa? Sebenarnya ini balik lagi ke tadi slide aku di awal sih. Dimana yang teman-teman lihat kalau misalnya kita biarin sistemnya tuh yang learning sendiri, itu kedepannya sebenarnya sistemnya bakal adjust nanti. Akhirnya CPA-nya bisa makin turun. Kalau misalnya kita set dari awal, itu malah takutnya tuh ngelimit sistem. Ngelimit sistemnya sampai akhirnya malah sistemnya nggak bisa learning, nggak bisa dapetin konversi, akhirnya malah mahal CPA-nya. Jadi lumayan counter intuitif sih sebenarnya hal ini ya. Jadi jangan di set dulu untuk di awal-awal ini. Oke, nanti aku akan bahas lagi by the way di topik ketiga kita untuk praktik terbaik setelah setup kampanye. Nanti aku kasih tahu ya gimana dan kapan kita bisa set target ini. Oke, lalu budget. Budget ini itu adalah budget harian. Jadi kalian masukin budget hariannya berapa gitu. Di sini aku currency-nya nih dolar ya. Jadi aku pakai ini aja sih, pakai contoh $1 misalnya untuk setiap hari. Lalu bisa buka juga yang more setting. Cuma ini more setting ini ya opsional sih. Jadi kalian kalau nggak ada apa-apa, misalnya kayak end date gitu ya. End date kan biasanya ini lebih bagus kalau sistemnya tuh running terus kampanyenya. Jadi sebaiknya sih nggak usah diisi juga sebenarnya end date. Biarin aja kampanyenya belajar terus. Ya, jadi ini nggak usah diganti sebenarnya. Lalu kita bisa klik next. Nah, kalau udah klik next, itu kita masuk ke bagian audience targeting. Untuk audience targeting, memang sebenarnya kampanye Google tuh sudah cukup pintar untuk bisa ada yang namanya tuh optimized targeting. Jadi dari kampanye Google tuh dia bakal lama-kelamaan tuh bakal pinter gitu, bakal tahu, oh ternyata audiens kita yang tertarik sama produk kita tuh seperti ini loh orang-orangnya sifatnya. Nah, jadi lama-kelamaan dengan adanya optimized targeting, sistemnya tuh bisa nyari sendiri, bisa nyari audiens yang tertarik dengan produk kita. Cuman untuk memulai itu sebenarnya sangat disarankan untuk kalian bisa mulai dengan kasih tahu si sistemnya juga. Oh, sebenarnya audiens itu tuh kayak gini loh. Nah, itu bisa kalian klik di create an audience. Jadi ini untuk kalian tuh kasih tahu sistem gitu ya. Audiens kita kayak gini. Jadi ini aku masukin juga namanya terserah. Nah, di sini ada tiga hal, sorry empat sih mungkin ada 4 hal yang kalian perlu masukin gitu. Jadi yang pertama untuk custom segment ini tuh sebenarnya artinya tuh kita mau targetin orang-orang yang lagi mencari sesuatu di Google. Nah, tapi carinya tuh apa gitu? Carinya bisa anything sebenarnya. Kalian kalian bisa define sendiri. Dia mau nyarinya tuh apa. Jadi let's say ini untuk nama terserah ya. Jadi misalnya tes custom segment. Misalnya aku jualan baju gitu ya. Aku produk fashion baju.
Nah, jadi di sini di bagian at Google Search Terms itu aku bisa masukin apapun yang menurut aku orang-orang yang lagi nyari ini di Google itu bakal tertarik sama baju-baju aku. Jadi misalnya aku masukin kayak ya let's say kata-kata generik ya kayak beli baju atau mungkin dress cantik misalnya, atau mungkin misalnya aku saingan sama apa produk brand baju misalnya Zara gitu ya, misalnya aku kompetitor Zara, nah aku juga masukin tuh kayak nama kompetitor aku semuanya di sini, Zara, baju Zara atau apapun gitu. Jadi masukin sebanyak-banyaknya kata-kata yang menurut kalian tuh orang-orang audiens kalian bakal cari itu di sini. Kalau udah tinggal klik save aja. Oke, dan nanti otomatis akan ke pilih langsung. Nah, jadi ini pertama, custom segment. Ini sangat penting ya, karena ini kalian mau targeting orang-orang yang udah punya intensi sedikit lah gitu. Nah, kedua, untuk yang your data, ini kalau kalian baru pertama kali bikin kampanye, ini pasti masih belum ada, karena your data ini tuh sebenarnya lebih kayak buat remarketing. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah jalan kampanye sebelumnya, dan akunnya sudah dapetin data yang cukup, jadi data konversi, data orang yang visit website, itu bakal muncul di sini. Jadi bakal muncul kayak di website visitor gitu. Ya cuma kalau pertama kali ini akan belum ada sih. Jadi ini di skip aja kalau masih belum ada. Lalu yang ketiga itu interest. Jadi ini kayak hobi atau in market, yaitu in market itu tuh kayak mirip sama custom segment. Cuma bedanya kalau in market udah ada di sini, udah ada di by default dari Google. Jadi contohnya gini, kalau aku ke in market itu misalnya ada apparel dan aksesoris. Terus aku bisa buka lagi nih, misalnya aku jualannya tuh women's apparel gitu ya, aku cuma jualan baju-baju cewek. Ya udah aku centang yang ini, women's apparel. Terus misalnya aku ada jualan juga misalnya baju gitu ya. Itu kan sebenarnya related sama cewek-cewek mungkin yang juga suka let's say kosmetik atau makeup. Nah, jadi aku mau targetin juga mereka misalnya, itu bisa juga. Itu in market. Terus kalau udah pilihin market, itu kalian bisa pilih juga affinity. Kalau affinity itu kayak hobi. Ya, kalau in market kan orang tadi lagi nyari apa gitu kan. Nah, kalau affinity itu tuh hobi. Jadi misalnya di sini ada beauty and wellness, let's say. Beauty maven. Nah, ini tuh hobi-hobi orang-orang yang suka beauty. Jadi mungkin mereka suka do makeup atau suka apa ya? Lihat nonton nonton influencer di YouTube. Nah, itu hobi-hobi orang. Nah, ini juga bisa masukin. Kayaknya contohnya mungkin kayak gitu. Kalau udah, terakhir masukin demografik. Ya, jadi misalnya aku cuman targetin female umurnya 18 sampai 34 misalnya. Ya ini aku punya audience. Bisa langsung aku save. Oke, bisa langsung save. Terus kalau udah ntar optimize targetingnya otomatis kepilih ya. Ini dibiarin. Lalu kita next. Oke, kalau udah, ini udah nyampe di terakhir sih. Terakhir dari kita punya ini, kita punya setup campaign kampanye, di mana kalau ini tuh tinggal kalian masukin gambar-gambarnya sama headline description. Jadi misalnya ini tinggal di ini aja ya, tinggal di klik plus untuk upload, ntar tinggal dipilih-pilih gambarnya. Terus misalnya aku headline juga masukin tes satu, terus description juga, business name misalnya nama bisnis aku Detik gitu misalnya. Terus udah deh, tinggal kalian create ad di sini. Ya, jadi kalau udah semua tinggal create ad, terus tinggal klik next. Nah, ini kalau udah klik next, nanti tahap terakhir adalah untuk sistemnya ini cek kalau ada error apa gitu. Jadi ntar kalau misalnya udah dicek semua, kalau ada error bakal muncul di atas. Ya, mungkin kita tunggu bentar deh, sampai dia beres review. Kalau misalnya all good, nggak ada error, itu bisa langsung nanti scroll ke bawah, bakal ada tulisan create campaign di sini. Nah, itu udah beres. Tinggal di-create aja. Ya, ntar kalau misalnya masih belum, bakal disuruh fix sih. Kalau ada error, kalian harus balik lagi, lihat yang mana yang masih kurang, dan lain-lain. Ini agak lama sih, sorry. Jadi mungkin, ya seperti itu ya. Jadi ini udah beres, tapi itu aja. Oke, jadi itu untuk live demonya mungkin sekian.
Aku balik lagi ke presentase ya. Ini waktu kita tinggal 15 menit by the way, jadi aku harus lanjut. Sebelum kita nanti mungkin terakhir kalau mau Q&A juga boleh. Oke, terakhir aku pengen bahas dari sisi praktik terbaik setelah membuat kampanye Google Ads. Itu kita udah bikin ya, udah beres bikin. So what's next? Apa yang harus kita lakukan? Nah, aku ada beberapa pointer di sini. Jadi aku akan bahas beberapa hal yang penting aja untuk kalian ikutin. Yang pertama, itu penting banget untuk kalian monitor status kampanyenya setelah membuat kampanye. Jadi ada banyak nih teman-teman advertiser kadang-kadang suka lupa mungkin ya. Jadi udah bikin campaign, udah create, ya udah kita nggak nengok-nengokin lagi gitu misalnya untuk beberapa hari kemudian. Nah tapi bisa ada kemungkinan karena dimana kalau kita baru buat campaign itu kan ada proses review, proses peninjauan. Nah itu biasanya tuh dilakukan dalam 48 jam. Bisa kurang sih, bisa kurang dari 48 jam juga. Nah, nanti statusnya bakal kayak kayak gini, under review atau mungkin dalam peninjauan gitu ya. Nah, itu kalian harus cek lagi setelah 1 sampai 2 hari, itu apakah statusnya akan berubah menjadi eligible atau valid atau enggak. Kalau misalnya jadi valid, bagus, berarti dia udah beres reviewnya, udah jalan. Nah, cuma karena ada kemungkinan sebenarnya statusnya itu bisa jadi misalnya valid terbatas yang di bawah sini, atau mungkin tidak disetujui itu mungkin karena ada pelanggaran kebijakan. Nah, itu harus dicek dan kalian harus melakukan appeal di aju banding gitu ya untuk beresin masalah kebijakan ini. Nah, ini mungkin aku nggak akan bahas terlalu banyak untuk melanggar kebijakan saat ini. Itu bulan depan kita akan ada sesi webinar lagi. Itu teman-teman jangan lupa nanti daftar lagi ya, kita bakal info. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang kebijakan di sana. Jadi apa aja tipe-tipe kebijakan dan juga bagaimana cara mengajukan aju banding dan lain-lain tuh bisa dibahas di webinar bulan depan. Oke, tapi untuk sekarang mungkin ya itu make sure aja kalian cek statusnya apakah jadi valid atau enggak. Bisa juga satu-satu jadi strategi bidding mempelajari atau ini bid strategy learning. Itu sebenarnya artinya adalah kampanyenya udah berjalan, cuma mungkin itu masih dalam periode 2 minggu tadi yang masih learning period. Jadinya itu masih ada fluktuasi di performanya. Cuman balik lagi tadi ke poin aku di awal itu jangan diganti-ganti ya setelannya di 2 minggu itu karena masih belajar sistemnya. Nah, jadi dicek, dimonitor. Nah, oke, ini poin kedua aku actually tadi sih udah sempat aku bahas sedikit juga, di mana di pas masih di strategi bidding mempelajari ini atau bid strategy learning itu setidaknya 2 minggu itu jangan diapa-apain. Jadi didiamin gitu lah istilahnya. Kita harus sabar gitu. Walaupun CPA-nya mungkin kelihatan naik kayak tadi di grafik di awal, itu jangan takut ya. Jangan tiba-tiba kita langsung panik turunin tapi malah akhirnya jadi jelek. Itu jangan, itu didiamin dulu aja sampai nanti akhirnya sistemnya belajar sendiri dan CPA-nya bisa turun sendiri juga. Nah, untuk kedepannya gimana? Misalnya udah beres nih 2 minggu periode belajarnya. Untuk kedepannya, itu sebenarnya kita bisa mengganti setelan atau bidding atau budget, aset, dan lain-lain, tetapi nggak boleh sering-sering. Jadi nggak boleh tuh yang kita kayak misalnya hari ini aku ganti bidding, besoknya aku ganti budget, besoknya lagi aku ganti aset. Nah itu jangan kayak gitu ya, karena kalau misalnya ganti terus-terusan, itu sistemnya malah jadinya tuh bingung. Dia bingung dan learningnya akan makin lama lagi akhirnya. Jadi sebaiknya kalau mau melakukan sebuah penggantian, itu dilakukan 1 kali setiap 2 minggu saja. Jadi setiap kalian ganti sekali, misalnya hari ini aku ganti. Dan ini gantinya sebenarnya bisa lebih dari 1 kali, lebih dari satu item. Jadi misalnya mau ganti budget sama aset, dua-duanya. Itu boleh aja sih. Jadi kalian ganti langsung hari ini dua-duanya. Terus ya udah, habis itu 2 minggu ke depan didiamin. Jangan ganti apa-apa lagi, gitu ya. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga, itu tadi aku sempat bahas juga di waktu aku lagi live demo yang bikin kampanye discovery. Di mana ketika kita mulai membuat suatu kampanye, itu strategi biddingnya harus dipasang di maximize conversion atau maksimalkan konversi. Jadi jangan ditaruh target CPA dulu.
Karena kita nggak mau dalam masa learning itu nanti sistemnya malah kelimit sama CPA dan akhirnya malah nggak bisa serving. Itu kita mau menghindarkan hal itu. Nah, ini sedikit grafik di sebelah kanan, ini ilustrasi di mana yang warna-warna beda ini tuh itu inventory ya. Jadi kayak warna biru, hijau, kuning itu adalah inventory yang beda-beda. Nah, kalau misalnya option, sorry, ini maksudnya kalau misalnya kita bidding kita itu tinggi, atau ini ibaratnya misalnya kita biddingnya kita lepas gitu ya, jadi maksimalkan konversi gitu kan. Nah, itu inventory-nya tuh bakal kita semua bisa nyampe. Dia bakal tersebar gitu, sistemnya bakal istilahnya coba-coba gitu kan. Dia bisa coba ke inventory yang warna biru, ke hijau, dan lain-lain. Tapi bayangin kalau misalnya teman-teman pasang CPA, terus pasangnya misalnya di 30.000 let's say gitu ya. Dan misalnya 30.000 tuh di sini misalnya di bawah sini. Nah, kalau misalnya teman-teman pasang di sini, itu sistemnya nggak akan bisa nyampe ke inventory yang warna biru ini. Karena ya dia merasa nggak nyampe harganya, cuma 30.000. Nah, akhirnya dia cuman mungkin nyampenya di sini aja, di yang warna kuning sama abu-abu. Itu kita nggak mau justru ya, karena kalau misalnya sistemnya nggak coba-coba ke yang warna biru, sistemnya nggak makin pinter, karena datanya kurang gitu, nggak dapet data, akhirnya malah konversinya dikit, dan akhirnya CPA-nya malah jadi mahal. Ya, so again, itu kita harus keep di maximize conversion aja kalau masih bikin awal kampanye. Nah, jadi kapan gitu kan? Kapan kita bisa pasang target CPA? Setelah 2 sampai 4 minggu, jadi tergantung ya, biasanya kita bisa review setelah 2 minggu sih memang. Cuma ada kemungkinan juga setelah 2 minggu masih lumayan fluktuatif dan konversinya masih dikit. Kalau misalnya kayak gitu harus tunggu lagi mungkin sampai 4 minggu lah. Sampai 4 minggu, itu teman-teman bisa review lagi, dan kalau misalnya teman-teman udah lihat kampanyenya tuh udah dapet at least 30 konversi, jadi udah lumayan banyak ya 30 konversi, itu bisa silahkan pasang target CPA. Ya, jadi sekali lagi ya aku bilang, jadi nggak boleh di awal, tapi setelah kita jalanin campaign-nya 2 sampai 4 minggu, itu boleh review, dan kalau misalnya udah nyampe 30 konversi, boleh langsung dipasang target CPA-nya. Nah, pasangnya gimana gitu ya? Pasangnya tuh seperti ini. Jadi misalnya ini aku contoh sebuah kampanye yang harga CPA-nya, ini cost per conversion kan CPA ya. CPA-nya tuh sekarang harganya 27.000. Nah, untuk pasang CPA, target CPA, sorry. Untuk pasang target CPA, itu kita harus pasangnya tuh di atas CPA kita saat ini. Nggak boleh di bawah. Jadi nggak boleh pasangnya 25.000 atau 20.000 gitu ya. Makin parah lagi itu nggak boleh. Karena kalau misalnya kayak gitu, yang terjadi nanti malah sistemnya bakal kelimit. Bakal kelimit akhirnya malah nggak serving. Karena nggak ketemu harga segitu. Nah, jadi harus di atas. Jadi let's say di 30.000. Kalau di CPA-nya sekarang 27.000. Ya. Nah, nanti proses ini itu repeated gitu ya. Jadi nanti misalnya kalian udah pasang 30.000 nih. Nanti 2 minggu lagi kalian review lagi. Review lagi, nanti lihat lagi apakah CPA-nya udah makin turun atau belum saat itu. Most likely bakal akan turun, karena kalau kita pelan-pelan turunin ya, sabar gitu ya, pelan-pelan, itu akan lama-lama dia makin turun juga. Jadi misalnya nih 2 minggu lagi itu CPA-nya udah di angka 25.000 misalnya. Nah, ya udah teman-teman boleh turunin CPA-nya, turunin 2 minggu lagi jadi let's say 26.000 atau 27.000, kasih buffer sedikit lah ya dari CPA saat itu. Nah, jadi pelan-pelan setiap 2 minggu di review. Itu adalah praktik terbaik. Oke, keempat. Keempat dari masalah anggaran harian. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang banyak banget sih teman-teman tanyain gitu ke kita ya, ke kita di Google. Jadi harus berapa gitu anggaran harian dari kampanye kita. Nah, di sini aku bisa bilang ada dua cara sih buat kita tentuin anggaran harian yang sepantasnya itu berapa. Yang pertama, itu kalau misalnya teman-teman udah punya kampanye lama. Jadi misalnya mungkin sebelumnya udah pernah jalan nih produk yang sama, itu udah pernah jalan misalnya kampanye search. Tapi sekarang kita mau jalan lagi kampanye discovery misalnya. Nah, kalau udah ada kayak gitu, kita bisa pakai patokan dari CPA di yang pas search campaign itu sendiri. Jadi let's say ini adalah dari kampanye search. Nah, itu CPA di 27.000 gitu kan. Ya udah pas teman-teman jalanin
kampanye discovery, itu anggaran hariannya bisa dibikin di 10 kali CPA saat itu. Sorry aku lupa bilang, tapi anggaran harian itu harus setidaknya berjumlah 10 kali CPA. Kenapa 10 kali? Karena sebenarnya balik lagi tadi ke poin awal di mana kuantitas data itu penting buat machine learning. Nah, kalau kita bisa taruh anggaran harian 10 kali CPA, itu kan berarti harapannya memang kampanye kita dapetin 10 konversi setiap hari kan. Nah, kalau misalnya 10 converse setiap hari, itu udah cukup bagus untuk sistem kita tuh belajarnya bisa makin cepat gitu. Beda sama kalau misalnya teman-teman cuma pasang anggaran hariannya misalnya 2 kali atau bahkan mungkin sekali CPA. Nah, kalau kayak gitu kan agak susah ya, karena tiap hari cuma bisa dapetin 1 sampai 2 konversi. Itu bakal lama banget buat si machine learning-nya tuh berakhir belajar gitu. Jadi memang kita perlu volume. Makanya kita rekomendasiin untuk minimum 10 kali. Ya, jadi di sini 270.000. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman belum punya kampanye sebelumnya? Jadi ini benar-benar pertama kali kita jalanin sebuah kampanye. Nah, in that case, itu teman-teman bisa pakai patokan 10 kali harga SKU. Ya, jadi misalnya contohnya aku jualan baju cewek gitu kan. Harga 50.000 misalnya. Ya udah, berarti aku pakai patokan aja. Di sini aku anggaran hariannya tuh 10 kali 50.000 yaitu 500.000. Cuma nanti tentunya CPA-nya bisa jadi lebih murah daripada ini gitu ya. Karena ya tentunya kan, karena kan ini harga produk kan, harga SKU. Nah, jadi to start with, jadi untuk memulai aja itu harus di 10 kali harga SKU. Kalau kita nggak tahu CPA itu berapa. Ya itu untuk anggaran harian. Dan ini poin terakhir. Poin terakhir aku di sini yang paling penting adalah untuk kedepannya kalian itu cek recommendation page di Ads dashboard-nya. Ya, jadi ini adalah halaman rekomendasi dan apa sih ini? Itu adalah suggestion atau rekomendasi yang diberikan oleh sistem Google untuk improve performa kampanye kalian. Jadi di sini ada contoh misalnya ini mungkin sebuah kampanye search atau mungkin ini kampanye video action itu juga ada ya. Jadi semua kampanye itu pasti ada halaman rekomendasi. Ini applicable untuk semua kampanye. Nah, teman-teman bisa lihat di sini misalnya dikasih tahu sama sistem, oh kalau kita pakai site link misalnya, site link extension tuh yang itu yang bisa kayak bikin kalian punya ads nanti kelihatannya jadi makin panjang dan bisa ada tombol-tombol yang kalian bisa ngeklik ya. Nah, itu kalau misalnya kalian tambahin site link itu akan improve performa. Nah, di sini ada kayak persentase ya, persentase kayak gini nih. Nah, jadi persentase yang di atas ini yang 73,5 itu adalah skor kalian, nilai optimization-nya. Semakin dekat ke 100% akan semakin bagus tentunya. Dan di sini dikasih tahu kalau misalnya kalian tambahin site link di ads kalian, itu akan tambah 6,5%. Ya, teman-teman tambahin aja nih, berarti kan totalnya 80%. Kalau misalnya kita masukin site link, skornya jadi makin naik 80% gitu ya. Nah, ini halaman rekomendasi itu bisa berubah-ubah ya throughout the time. Jadi bisa hari ini teman-teman lihat suggestion-nya site link misalnya. Terus teman-teman udah implement nih. Terus seminggu lagi kita review lagi. Oh, ada lagi muncul rekomendasi yang baru. Itu sangat mungkin. Karena memang semakin beriring jalannya waktu, itu sistem kita akan selalu kasih tahu kita gitu, apalagi ya yang bisa diimprove. Nah, itu kita harus ikutin. Ya, jadi ini contoh-contoh lain sih kayak gini sih. Ini biasanya banyak yang berhubungan dengan extension. Itu ada yang namanya structured snippet. Ini adalah extension kayak site link gitu juga. Terus mungkin ada kalau ini buat kampanye search, kadang-kadang disuruh remove redundant keyword misalnya. Ada keyword yang berulang-ulang bisa di-remove. Atau misalnya dikasih tahu juga bisa ekspansi nih ke display dari search doang. Ya, jadi kayak gini-gini, teman-teman bisa apply yang direkomendasi oleh kita punya halaman recommendation ini setiap 2 minggu juga sama ya. Jadi ini terapkan semua saran-sarannya sekaligus setiap 2 minggu sekali. Jadi misalnya hari ini aku masukin nih site link, feature snippet, ini semua aku masukin. Ya udah ntar 2 minggu lagi teman-teman review lagi, baru terapkan lagi. Ya, jadi sama untuk semua hal, mau itu terapkan rekomendasi atau itu ganti budget dan lain-lain, itu harus 2 minggu sekali, nggak boleh sering-sering. Ya,
By the way, recommendation page ini kadang-kadang mungkin ada banyak hal ya. Kalau misal teman-teman nggak yakin, ini yang mana sih yang harus diterapin, yang mana yang enggak, itu boleh kasih tahu account manager teman-teman juga sih. Nanti kita bisa bantu cekin bareng-bareng, bisa info ke teman-teman yang mana yang lebih layak lah, lebih pantas untuk diterapkan. Sama juga, kalau misalnya teman-teman nanti habis ini mungkin mau bikin kampanye baru, mau coba nih tadi misalnya teman-teman yang udah punya Discovery, mau coba video action. Nah, itu bisa kasih tahu account manager teman-teman juga ya, kalau misalnya nggak yakin cara setup-nya gimana, atau mungkin udah setup terus mau dicekin. Boleh banget, tinggal info aja ke account manager tolong bantuin cekin kayak gimana, sebelum dimulai kampanyenya. Ya itu kita bisa juga. Oke, maaf banget tinggal sisa 1 menit sebenarnya, tapi aku bisa ini sih, aku bisa stay mungkin another 5 minutes, 5 menit buat kita Q&A kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semua di sini. Dan ini Debbie aku lihat silakan lihat Q&A punya ada banyak itunya ya. ya, punya Oke, oke. questionsnya di tabnya, advertiser udah pada nanya di sana. Oke, siap. Debbie yang udah dikasih jempol udah kita jawab, jadi mungkin pilih yang belum dikasih jempol ya. Oke, sebentar ya. Tunggu ya, ini jempol-jempolnya nggak kelihatan sih Tar di sini. Aster, boleh ini nggak ya? Boleh dikasih tahu nggak yang mana pertanyaannya mungkin? Oke, mungkin aku bantu ya. Ini yang pertama Iya. nih questionnya dari Mas Trio Nur Squad. Ini jika sudah membuat campaign dan sudah jalan sekitar 5 hari namun belum ada hasil, optimasi apa yang harus kita lakukan? Oke, siap siap, thank you Tar. Mungkin aku bisa jawab yang itu. Jadi mungkin balik lagi nih ke poin aku tadi di awal ya, dimana kalau masih 5 hari jalan suatu kampanye itu sebenarnya masih dalam periode learning. Jadi itu sangat normal. Jangan kaget atau jangan worry gitu ya kalau misalnya 5 hari itu masih belum bagus karena masa learning itu 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu itu sangat mungkin fluktuatif dan belum ada result. Jadi memang kuncinya harus disabar sih. Itu kunci yang sangat penting. Harus sabar dulu, dalam 2 minggu jangan disentuh, jangan diganti. Nah, nanti setelah 2 minggu, baru kita boleh melakukan pergantian. Kalau misalnya tiba-tiba budgetnya, let's say, misalnya teman-teman ngerasa kayaknya masih kemahalan nih, budgetnya mau diturunin, ya udah silahkan, boleh setelah 2 minggu. Tapi abis kita setup sebuah kampanye tuh pokoknya harus sabar dulu sampai 2 minggu karena mungkin banget aku ada beberapa lihat kasus di mana 5 hari misalnya nih masih belum ada, tapi ntar pelan-pelan itu sistemnya bakal ngerti gitu, oh ini underperform sebenarnya. Nah ya udah dia pelan-pelan bakal adjust dan akhirnya ntar naik malah di minggu keduanya. Itu bisa terjadi sih. Hopefully it answers. Sorry Oke, Esther, ada apa lagi ya? Ya. Dewi untuk pertanyaan Hmm. berikutnya, ini dari Sunu Agung Kurniawan. Status limited itu yang masih bisa disetting di bagian apa saja ya? Apakah masih bisa Hmm. setting gender dan lokasi? Limitednya di sini maksudnya dia adalah health in personalized advertising. Oke. Oke, sip. Very good question. Jadi, mungkin ini akan dibahas lebih lanjut di webinar selanjutnya sebenarnya karena ini udah mencakup kebijakan. Tapi short answer-nya adalah, jadi tergantung kebijakannya tuh yang kena apa. Nah, in this case kan tadi dikasih tahu kalau tentang ini ya, personalized advertising in health. In that case, itu sebenarnya rule-nya itu kita nggak boleh targeting di luar affinity. Jadi kenapa? Karena kebijakan health itu kan lumayan strict ya. Itu Google tuh nggak mau gitu kalau kita take advantage dari orang-orang yang sakit, ibaratnya gitu. Kita nggak boleh kasih ads kita ke orang-orang yang lagi sakit dan nyari obat. Makanya kita cuma boleh targeting affinity, yaitu affinity kan sebenarnya interest, hobi. Belum tentu orangnya sakit gitu loh. Beda sama kalau kayak in market atau custom segment, yang orangnya mungkin udah sakit dan nyari obat. Nah kayak gitu nggak boleh. Jadi itu mungkin diganti aja audiensnya ke affinity aja targetingnya ya, kalau itu. Oke, Ada thank you lagi Debbie. Kita sama? ada pertanyaan selanjutnya. Ini anonymous ya. Mungkin aku bisa bacain. Saya ada Oke. iklan Discovery MaxCon, budget 100.000 per hari. Hasil bagus, tapi karena tidak sabaran, belum 2 minggu saya ubah-ubah budget dan ubah juga jadi TCPA. Tapi saya rasa malah jadi jelek. Saya ubah lagi ke settingan awal, malah jadi tambah jelek. Apa learning ulang lagi ya? Saya tetap lanjut saja dengan campaign ini atau bagaimana baiknya?
Oke, oke, oke. Iya, ini kasus yang menarik ya. Jadi ini lumayan relevan juga ke yang aku udah bahas hari ini. Nah, bener banget. Jadi kalau misalnya awalnya justru bagus gitu, misalnya 100.000, itu actually very good sign. The fact that kalian bisa dapetin bagus dalam masa learning 2 minggu itu sebenarnya sign yang sangat-sangat bagus karena jarang ya. Biasanya dalam 2 minggu tuh masih fluktuatif banget. Nah, tapi sayangnya karena nggak sabaran dan diganti, yes, kemungkinan memang akan jadinya jelek, malah jadi jatuh. Balik lagi tadi ya ke grafik aku, di mana kalau kalian ganti setelannya, itu malah sistemnya jadi bingung dan akhirnya jadi mahal malah CPA-nya. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya sih menurut aku doesn't matter kalian mau bikin kampanye baru lagi atau yang sama sekarang, itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah, cuma kalau misalnya mau stay di kampanye yang sekarang, ya udah itu harus ikutin tadi saran aku, di mana sekarang ganti ke maximize conversion, terus ya udah 2 minggu jangan diapa-apain lagi. Karena nanti dalam 2 minggu ini nanti bakal stabil sendiri sih kampanyenya, bakal riset lagi lah istilahnya. Ternyata kayak gini loh cara optimasinya. Ya jadi nggak apa-apa. Sama aja kalau kalian mau bikin kampanye baru, terus ya udah sama sih 2 minggu juga jangan diapa-apain biar kampanye nanti bisa makin bagus. Gitu. Oke, thank you banget Debbie. Mungkin bisa jawab pertanyaan satu lagi kali ya. Banyak banget nih yang nanya soalnya. Yang mana ya? Wah, oke. Yes, dari Boleh. Mas Sangga Buana. Bagaimana maintenance yang benar untuk campaign objektif video dan discovery agar mendapatkan CPA sesuai goal kita? Ya. Oke. Sebenarnya mungkin jawaban aku udah lumayan ini nih kerangkup di 5 poin praktik terbaik tadi ya. Dimana yang aku bahas dari awal untuk kita pertama pasang strategi bidding di maximize conversion. Lalu 2 minggu kemudian, 2 sampai 4 minggu review lagi, kalau misalnya udah dapet 30 konversi, baru kita pasang target CPA. Tapi target CPA-nya harus di atas CPA saat ini, supaya lama-kelamaan tuh sistemnya pelan-pelan dia pinter gitu. Oh, target CPA cuma segini, kita nggak boleh lebih. Terus 2 minggu lagi ganti lagi, 2 minggu lagi ganti lagi. Jadi progres yang pelan-pelan seperti itu lama-kelamaan akan membantu CPA-nya akan semakin turun dan akhirnya bisa makin bagus. Itu pertama dari sisi strategi bidding. Kedua, tadi yang halaman rekomendasi ya, itu yang kita sebut sebagai optimisasi. Jadi teman-teman harus cek halaman rekomendasi, itu apa aja sih yang bisa teman-teman tuh improve lebih lanjut kampanyenya. Kalau misalnya disuruh pakai site link, disuruh pakai structured snippet misalnya, nah itu ikutin, karena itu akan membantu skor teman-teman makin naik dan akhirnya kampanyenya akan makin sering ditampilkan gitu. Ya, itu mungkin kedua. Ketiga mungkin tadi aku belum bahas tuh sebenarnya dari sisi ini sih targetingnya. Jadi misalnya kalau kampanye video sama discovery itu kan pakai audience targeting ya. Nah itu teman-teman bisa nge-review juga sebenarnya audiensnya from time to time di review. Ada nggak sih audience yang kayaknya kok mahal tapi nggak menghasilkan konversi? Atau mungkin ada audience yang kayaknya belum kita targetin tapi ini menarik juga gitu audiensnya bisa kita targetin. Nah itu bisa di review lagi sih audiensnya setiap kali gitu. Oke deh. Tiara, mungkin ini ada berapa pertanyaan lagi ya yang masih belum dijawab? Masih banyak kah? Iya, masih banyak. Masih banyak ya? Oke, oke. Mungkin gini Deb, kali ya, gimana Deb, teman-teman, silahkan. uh, kalau aku lihat sekilas ini aku nggak tahu sih aku nggak semuanya atau enggak, tapi kayaknya ini ada beberapa pertanyaan yang lumayan ini sih ya, lumayan mirip-mirip ya. Yes. Mengaplikasikan rekomendasi misalnya sewaktu-waktu nggak apa-apa kan nggak usah nunggu 2 minggu, sebenarnya jawabannya tetap harus 2 minggu ya teman-teman, tiap kali jalan rekomendasi, pokoknya setiap kali kalian mengganti sesuatu itu sebenarnya 2 minggu harusnya. Cuma kadang-kadang ada sih yang mungkin kita mau gantinya tuh minim ya, cuman misalnya mau tambahin site link, pokoknya yang kecil-kecil lah, bukan kayak ganti budget atau ganti setelan kayak gimana. Nah itu mungkin minimum banget seminggu masih boleh, jangan kurang dari seminggu ya. Jadi kayak mungkin range-nya tuh 1 sampai 2 minggu tiap kali mau ganti sesuatu. Gitu. Oke. Karena kita ada overtime, ini maaf, mungkin ke depannya, jadi kita masih bakal ada webinar nih bulan depan ya yang tadi aku bilang, dimana kita akan bahas kebijakan, sama mungkin nanti ada topik lain kita akan tentukan.
bisa ditanyain lagi mungkin di webinar itu, atau kalau teman-teman tahu account manajernya, boleh langsung reach out aja sih, bisa langsung minta meeting mungkin atau tanya kita pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Yes, thank you so Oke. much Debbie. Teman-teman, sebenarnya pertanyaan dari teman-teman sih berkaitan dengan kalau misalkan cara jualan di Google Ads, gimana supaya laku gitu kali ya. Untuk teman-teman terima kasih banyak udah hadir di acara kita. Seperti yang Debbie bilang, nanti kita juga akan, sifatnya ini akan series ya. Jadi mohon ditunggu undangan untuk acara yang berikutnya ya. Yes, betul sekali. Terima kasih Tiara. Terima kasih lagi teman-teman semuanya udah join di siang atau sore hari ini. Stay tune untuk undangan di webinar bulan depan. Oke, terima kasih semuanya.